Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi. pendengar Mardika yang berbahagia dan dimanapun berada. Ya. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar akan menyampaikan perkembangan kasus COVID-19 dari Rabu tanggal 16 September 2020. Dengan data sebagai berikut. Yang pertama adalah data kasus suspek. Untuk kasus suspek hari ini 4 orang, tidak ada perubahan atau penambahan. Ya. Terus kasus suspek yang melakukan isolasi, yang pertama diisolasi di rumah sakit rujukan COVID 1 orang, yang isolasi mandiri 2 orang. Terus kasus suspek yang meninggal dunia 1 orang. Untuk kumulatif kasus suspek diskatif 240 orang, dengan rincian suspek hasil RT-PCR negatif yang sembuh 233 orang, tetap tidak ada penambahan. Kasus kumulatif kasus suspek diskatif yang meninggal dunia hasil RT-PCR negatif 7 orang, tetap tidak ada penambahan. Untuk yang probable juga tidak ada perubahan atau penambahan, yaitu kumulatif kasus probable yang meninggal dunia 1 orang. Untuk kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau 185 orang, ini bertambah 6 orang. Ya. Dengan pindah kasus ke konfirmasi 4 orang. Kontak diskatif atau yang selesai yaitu 997 orang, tetap tidak ada perubahan. Untuk kumulatif kasus konfirmasi, data kasus konfirmasi yaitu 158 orang bertambah 8 orang. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 127 orang, tetap tidak ada perubahan. Kasus konfirmasi yang isolasi yaitu pertama isolasi di rumah sakit rujukan COVID 4 orang, isolasi mandiri 1 orang, isolasi di gedung 19 orang. Kasus konfirmasi meninggal dunia 7 orang, tetap tidak ada perubahan. Ini kami perlu sampaikan ada penambahan konfirmasi 8 orang. Ya. Yang pertama ini pindahan kasus kontak erat ini sebanyak 4 orang. Baik. Ya, ini kontak erat dengan BUMN ya. Melakukan isolasi di gedung. Yang pertama itu laki-laki usia 55 tahun dari Kelurahan Kepanjen Kidul. Laki-laki usia 29 tahun dari Kelurahan Gedok. Perempuan 41 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari, dan laki-laki 32 tahun dari Kelurahan Kelangkok. Itu yang penambahan dari konfirmasi ya. Untuk yang berikutnya 2 ini juga penambahan perjalanan ya, karena perjalanan di kontak erat ya, kontak erat dengan penunggu maksud saya ya, yang ada sakit gitu ya, itu hasil PCR-nya positif. Gitu ya penambahan. Terus yang kontak erat ini semuanya masih melakukan isolasi mandiri ya, sambil menunggu pelaksanaan pengambilan spesimen. Begitu Mbak Kirana yang bisa kami sampaikan. Iya, Pak Didi, untuk kasus konfirmasi yang berasal dari penularan salah satu perusahaan BUMN ini kan terus bertambah, Pak. Artinya kemudian tracing kita terhadap orang-orang terdekat yang saat ini dinyatakan positif juga berjalan kembali, Pak, berarti Pak. Ada kemungkinan akan bertambah lagi, Pak, nanti berarti untuk kontak eratnya. Begini, kita mendapatkan informasi ya bahwa semua pegawai yang BUMN plus anggota keluarga itu sudah dilakukan pelaksanaan swab mandiri pertama. Jadi semua sudah dicukup dan diantisipasi jauh hari sebelumnya. Kita hanya memantau kontak eratnya saja. Jadi istilahnya apa? Kita tidak mencari dengan kontak erat siapa karena sudah didata seluruhnya. Dari yang itu yang dari BUMN semua sudah dicukupi dan sudah dilakukan swab dan seluruhnya.
ada beberapa yang belum keluar. Jadi ada pengambilan spesimen tanggal 14 kemarin, ada yang belum keluar semuanya. Nah, ini yang terakhir itu, yang terakhir. Yang selebihnya mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 14 sudah diambil semuanya, ya. Tinggal 14 kemani sebagian yang masih, sebagian yang belum keluar. Jadi semuanya sudah dilakukan. Nah, kita lagi mencari gini. Kita tadi kan mencari sumber penularannya. Sumber penularan kita tadi tracing, memantau, bukan tracing awal, tapi tracing sudah ada kasus konfirmasi. Kita tadi datang ke rumah isolasi, dialog dan segala macam, mencari pengembangan kasus seluruhnya. Ada yang kita perlu simpulkan, ya, ini bisa diketahui semuanya, bahwa ada bukti bahwa ini sudah ada transmisi lokal di kota Blitar dan kabupaten pertama. Baik. Karena apa? Yang awal melakukan pekerjaan, ya, dari yang pekerjaan kan luar keliling ke dari mana, kecamatan, kelurahan, ya, seluruh Blitar Raya. Itu pekerjaannya. Dari hasil seluruh yang ada, kita mapping, ternyata dari seluruh yang positif, mayoritas adalah dari yang keliling. Nah, keliling, ya. Jadi seperti itu. Ya. Sementara yang tidak keliling itu karena sebagai kantor saja. Ya, jadi kita simpulkan seperti itu. Jadi ini perhatian untuk kita semuanya. Bahwa penularan kasus COVID ini, ya, tidak hanya di dalam gedung, tapi sudah di luar gedung, di luar. Nah, ini. Jadi memang sangat tepat sekali dengan penerapan impres, penerapan peraturan gubernur untuk disiplin protokol kesehatan. Baik. Ini yang penting sekali ini sampaikan. Ya. Ya, Pak, artinya ini kita juga sudah mendata, Pak, bagi kontak erat atau yang sempat kontak dengan petugas atau karyawan yang keliling di kecamatan-kecamatan seperti itu, atau saat ini kita sebatas himbauan saja yang pernah kontak untuk melakukan isolasi mandiri seperti itu? Untuk untuk yang pernah kontak terhadap petugas-petugas yang keliling seperti yang disebutkan Pak Didi tadi. Petugas keliling. Artinya begini. Yang didatangin itu, ya, bukan tapi bisa juga sebagai sumber penular. Kita nggak ngerti, yang didatangkan banyak. Contoh kita pegawai siapapun yang, ya, bukan hanya BUMN, maksud saya, mohon maaf, dan BUMN, tetapi ada pegawai yang di luar, yang sering komunikasi dengan orang luar, semua masyarakat, ya, ada kan seperti itu, ya. Kan kita tidak hanya satu orang saja, banyak orang. Nah, siapa sumber penularan awal itu kan kita nggak ngerti. Gitu, nah, jadi maksudnya begini, kami mengimbau ini saat sekaligus bahwa penularan itu tidak hanya di dalam, tetapi bisa saja asalnya dari luar begitu ya, Pak Didi, ya. Sehingga pada saat interaksi dengan orang luar, ya, ini perlu pengetatan disiplinnya. Ini. Baik. Ya, ini ya termasuk kita lah, maksudnya kita Mbak Kirana juga keluar. Nah, itu bukan kita sampai menyoroti yang di sana-sana, tapi diri kita sendiri ternyata dari keluar kan gitu. Ya. Iya. Itu yang kita pesankan bahwa siapapun yang berinteraksi dengan orang luar, protokol kesehatannya tetap itu. Ini yang pencegahannya di situ saja, menekan peningkatan kasus, ya. Menekan peningkatan kasus. Ya, potensi penularan juga ya, Pak, ya. Iya, kalau di situ sudah semuanya menerapkan dengan begitu yang ketat, kita yakin dan percaya bahwa penekanan juga akan istilahnya kasus itu juga akan semakin lambat. Gitu. Baik. Iya. Hasil seperti itu, ya. Jadi ini kami sampaikan juga ini semuanya pendengar, termasuk yang kita semuanya, kita sendiri jenengan juga, saya juga seperti itu. Iya, Pak Didi. Semuanya seperti itu, ya. Karena sekali lagi kita tidak pernah tahu ya, Pak, ya, sumbernya penularan ini di mana. Tidak di dalam kantor tapi di luar kantor yang tidak kita ketahui seperti itu, sehingga memang saat ini kita diwajibkan untuk lebih waspada dan lebih patuh lagi, lebih ketat lagi dalam menerapkan protokol kesehatan yang ada.
Heeh. Iya, betul. Ya, Ini tantangan. tantangan. Ini tantangan. Benar Iya, sekali Pak Didi. tantangan. Heeh. Tantangan karena ya itu tadi sejauh mana kita itu tahan Mm-mm. menerapkan pendisiplinan itu kan gitu saja. Benar. Iya. tinggal kapan dan bagaimana kita itu dengan melihat hasil tadi ini sudah sangat ini pas kebetulan saja satu mungkin di pasti yang lain pasti tidak ada, cuman kita tidak bisa memastikan karena tidak bisa dilihat. Baik. Tidak ada pemeriksaan cuma itu Mbak. Ya, oke. Terima kasih Pak Didi untuk memberitahukan kondisi saat ini sehingga mungkin masyarakat yang belum tahu bagaimana kondisi yang terjadi saat ini masih abai ya, masih seenaknya sendiri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya Pak Didi ya kita bisa ikhtiar bersama-sama, kita bisa disiplin bersama-sama lah, paling tidak sampai memang benar-benar ini stabil kembali begitu yang ada di Kota Blitar. Ya, Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Didi. Ya. Gitu, ya. Tuh kan Pak Didi ketawa lagi ya, akhirnya sempat tegang, sekarang sudah mulai cair lagi. Semangat terus Pak Didi. Terima kasih informasinya hari ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian sob.